Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Pergantian Kepala Badan Pengelola Migas Aceh atau BPMA kembali menjadi perbincangan. Kali ini bukan hanya karena adanya usulan pergantian dari Gubernur Aceh Mudzaikir Manaf atau Mualim, tapi juga karena muncul kabar bahwa usulan tersebut belum mendapat persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Sejumlah sumber yang mengetahui proses itu menyebut Menteri ESDM belum menyetujui usulan pergantian Kepala BPMA Nasri Jalal. Informasi ini berasal dari kalangan internal BPMA dan juga dibenarkan oleh sumber di lingkungan pemerintah Aceh. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Kementerian ESDM maupun pemerintah Aceh. Menurut sumber tersebut, penolakan bukan berarti pemerintah pusat menutup pintu terhadap pergantian. Masalahnya lebih pada syarat administratif dan dasar hukum yang dinilai belum cukup kuat. Nasri Jalal diketahui baru dilantik pada Januari 2025 lalu. Masa jabatannya dirancang berlangsung hingga 2029 melalui proses seleksi resmi. Hingga saat ini belum ada evaluasi kinerja ataupun pelanggaran yang diumumkan pemerintah sebagai dasar pemberhentiannya. Dalam sistem yang berlaku, pengangkatan maupun pemberhentian Kepala BPMA memang menjadi kewenangan Menteri ESDM. Pemerintah Aceh hanya mengusulkan nama, sementara keputusan akhir berada di tangan pemerintah pusat. Sumber yang sama mengatakan pemerintah pusat juga mempertimbangkan stabilitas tata kelola sektor migas di Aceh. Terlebih, BPMA memegang peran strategis dalam mengelola kegiatan hulu minyak dan gas, termasuk berbagai proyek yang sedang berkembang. Di sisi lain, beredar penilaian bahwa hubungan komunikasi antara Mualim dan Kepala BPMA tidak lagi berjalan baik. Bahkan salah seorang sumber yang mengaku dekat dengan Gubernur Aceh menyebut usulan pergantian itu sebagai sinyal hilangnya kepercayaan politik Mualim terhadap Nasri. Menurut dia, bila komunikasi sudah buntu, pergantian pimpinan menjadi sesuatu yang sulit dihindari. Bahkan ia berpendapat, jika berada di posisi Nasri, dirinya akan mengundurkan diri, justru akan menjadi pilihan yang lebih terhormat. Pernyataan ini tentu saja merupakan pandangan pribadi dari narasumber dan belum mendapat tanggapan dari pihak Nasri Jalal. Informasi mengenai pergantian Kepala BPMA sebenarnya memang sudah berembus sejak beberapa bulan terakhir. Sumber-sumber media ini yang mengikuti proses tersebut menyebut Mualim telah mengirim sedikitnya 2 surat kepada Menteri ESDM. Pada usulan pertama, hanya 1 nama yang diajukan sebagai calon pengganti. Namun nama itu disebut belum memenuhi kriteria yang dipersyaratkan sehingga tidak diproses lebih lanjut. Selanjutnya, pemerintah Aceh kembali mengirim 6 nama calon Kepala BPMA pengganti Nasri. Nama-nama itu berasal dari unsur internal maupun eksternal BPMA. Hanya saja hingga kini identitas mereka belum diungkap ke publik. Menurut sumber internal BPMA, seluruh proses administrasi telah selesai dan kini tinggal menunggu keputusan Menteri SDM untuk memilih 1 nama. Lantas mengapa posisi Kepala BPMA begitu penting? Jawabannya tentu saja terletak pada peran lembaga ini. BPMA dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Pemerintah Aceh sebagai lembaga yang mengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas di Aceh. Kepala BPMA bukan sekedar pejabat birokrasi, ia menjadi penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah Aceh serta para kontraktor kontrak kerjasama migas. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian pemerintah terhadap BPMA semakin besar. Ini seiring meningkatnya harapan terhadap potensi migas Aceh, termasuk kawasan Blok Andaman yang dinilai memiliki prospek besar bagi investasi energi nasional. Karena itu, siapa yang memimpin BPMA tentu akan berpengaruh terhadap arah kebijakan investasi, kepastian regulasi hingga percepatan eksplorasi dan produksi migas di Aceh. Meski dinamika politik terus berkembang, hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai pergantian Kepala BPMA. Pemerintah Aceh belum memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan usulan pergantian tersebut. Demikian pula Kementerian ESDM belum mengumumkan apakah usulan itu diterima, ditolak atau masih dalam proses evaluasi. Sementara itu Nasri Jalal juga belum memberikan pernyataan resmi menanggapi kabar tadi. Dengan demikian, seluruh informasi mengenai tarik ulur pergantian Kepala BPMA masih berada pada tahap proses. Itu sebab publik masih menunggu satu hal yang paling menentukan, yaitu keputusan resmi dari Menteri ESDM. Dan sampai keputusan itu keluar, kursi Kepala BPMA tampaknya masih akan tetap menjadi salah satu kursi terpanas dalam politik energi Aceh saat ini.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.